Pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini dengan agak terpaksa ini saya mau membuat podcast ya, meskipun karena terpaksa. Kenapa? Karena emang saya sebenarnya lagi nggak enak badan. Saya paksakan kenapa? Agar niat saya, rencana saya di setiap hari di bulan Ramadan itu untuk melakukan podcast atau upload video itu tidak gagal ya. Karena apa? Karena waktu ya. Jadi waktu luangnya hanya ini. Nanti kan kalau sudah sore saya kerja, terus nanti malam juga menyusun kita waktunya agak susah untuk upload ya. Jadi hari ini kita membuat videonya ini siang-siang waktu sore ya. Kita buat podcast, kita mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap melalui ekspedisi, penganalisaan dan penelusuran bersama saya tentu saja, Roma Irama KW 10, Amir Khan KW 18 dan Rizky Bilar KW 100 ya. Ini kan lihat ya, muka saya masih agak lembam sedikit ya, karena saya minum obat Paramek atau apa ya tadi malam, cuma minum 1 tablet aja kok kayak gini ya. Mungkin kontradiksi dengan obat itu ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin apa ya teman-teman, akan mengungkap misteri apa ya teman-teman. Kita di tempat terbuka, tempat yang sepi ini, semoga dengan doa tetap sama muncul bidadari dari semak-semak ini, atau muncul wanita cantik dari semak-semak ini, atau dari atas turun jeblok di depan saya langsung nikahi saya gitu. Wah, itu jadi kayak cerita Jakarta Rup ya. Jakarta Rup tuh ambil selendang. Jadi ini kan ada sungai itu, jadi ibaratnya sungai ini malam-malam tuh ada bidadari dari bulan itu pada mandi di sungai. Ini ceritanya, jadi penggambarannya. Lah Jakarta Rup tuh ngintip dari pepohonan bambu ini. Wah, cantik-cantik, malam-malam ada gebir-gebir, ada gerubuk-gerubuk itu di sungai itu. Jakarta Rup itu jalan. Wah, terus ngintip di balik bambu ini loh. Wah, ada cewek-cewek cantik malam-malam ini kok pada mandi. Wah, ini besok saya ceritakan tersendiri soal Jakarta Rup ya. Karena hari ini saya akan membahas tentang Pak Jokowi yang mumet ya, atau pusing gara-gara bola. Terus Rizky Bilar pusing gara-gara cari jodoh ya, yang ada di rerumputan ini kan, di tempat ini kan mengharapkan bidadari turun atau dari semak-semak muncul ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu, yaitu kemumetan atau kepusingan Pak Jokowi karena karena bola, karena Indonesia gagal menjadi tuan rumah U20 ya kalau nggak salah. Pokoknya itulah sepak bola itu yang lagi viral atau lagi trending ya. Nah, Pak Jokowi sendiri menyatakan seperti itu di acara di acara PAN ya, Partai Amanat Nasional kemarin itu. Beliau mengatakan bahwa saya pusing ini, akhir 2 minggu itu pusing ya, mumet ini gara-gara bola.
Loh kok bisa pusing, kenapa? Nanti kita telusuri kok Pak Jokowi sampai sepusing itu ya seorang presiden. Baru kali ini saya mendengar tuh jujur itu pusing 2 minggu, lagi lama itu kan. Kalau minum bodrek kan sehari 2 ya udah 2 kali 7 di 14 bodrek seandainya Pak Jokowi minum bodrek ya gitu. Jadi pusing malah, pusing. Tapi ini pusing bukan karena sakit tapi pusing pikiran ya, pusing hati. Karena apa? Karena kegagalannya Indonesia menjadi tuan rumah dari acara laga dunia sepak bola. Ya kenapa kok bisa pusing? Ya nomor 1 Bu, menurut versi TV Lebaran adalah karena Pak Jokowi sudah mempersiapkan untuk pertandingan ini sudah jauh-jauh hari, tentu menghabiskan banyak biaya, satu banyak pikiran, satu banyak banyak orang juga, melibatkan banyak orang, banyak. Jadi kok tiba-tiba gagal dalam waktu sebentar ya, atau mungkin keputusan itu mungkin diambil sebentar banget ya, apalagi sudah mau terjadi ya, udah bulan April ya kalau nggak salah. Jadi kan Maret April ya, itu baru mau berapa bulan lagi nih udah terjadi, tapi tiba-tiba gagal ya. Kalau diibaratkan menurut TV Lebaran, yaitu kegagalan ini seperti orang mau nikah ya. Jadi orang mau nikahnya Minggu misalnya, itu Jumat dibatalkan. Wah itu kan itu kecewa banget pasti dari pihak perempuan atau yang menyelenggarakan pernikahan itu akan kecewa berat kepada mempelai pria. Begitu pula ini Pak Jokowi ini juga kecewa kepada mempelai prianya, yaitu FIFA ya. Karena apa? Karena pertandingannya ini digagalkan secara sepihak oleh FIFA. Karena apa? Karena katanya ya karena urusan politik, di mana umat Islam di Indonesia ini mayoritas ya, mungkin sebagian besar itu menolak kedatangan Israel ya. Karena Israel itu menurut Indonesia atau warga muslim ini ya, Israel itu adalah orang yang menganiaya atau mungkin menjajah saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Nah, kalau menurut TV Lebaran sih, kita tidak membenci grup sepak bolanya Israel itu, tidak, tapi kita membenci pemerintahan atau kebijakan pemerintah Israel itu sendiri. Karena kebijakan Israel itu yaitu menyakiti umat Islam ya. Karena kan konon di dalam sebuah riwayat atau hadis atau apalah, pokoknya riwayat aja ya, itu bahwa umat Islam itu laksana satu tubuh. Jadi kalau salah satu sakit, yang lainnya ikut sakit itu. Ada suara kiyik kodok ini, itu berarti ada ular makan kodok itu. Jangan-jangan mendekat ini ya. Nah, dengarkan suaranya itu ya. Jadi ibaratnya adalah satu tubuh. Jadi jika satu sakit, yang lainnya ikut merasakan. Nah, begitu pula dengan umat Islam yang ada di Indonesia, bahwa Palestina itu adalah sesama muslim. Jadi seandainya muslim dimanapun berada ada yang disakiti atau itu, tentu saja umat muslim yang lainnya ikut sakit atau ikut merasakan pedihnya. Nah, bukti cinta dari Palestina atau ikut keprihatinan itu, bukan pemerintah tapi khususnya umat Islam yang ada di Indonesia itu menyatakan menolak kehadiran Palestina. Jadi kalau menurut TV Lebaran, bukan berarti kita itu benci atau tidak suka dengan sepak bolanya Palestina, tidak, tapi sebagai bentuk cinta kita, keprihatinan kita, atau bentuk dari konsisten kita mendukung Palestina atau tidak mendukung penjajahan dari Israel. Jadi ketidaksukaan umat Islam kepada Palestina atau sepak bola Palestina itu adalah sebagai bentuk konsistensi atau sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Palestina atau dukungan kepada Palestina gitu. Jadi bukan kita benci sama sepak bolanya, bukan, tapi memang
ini sebagai rasa bentuk cinta. Karena kalau kita cinta cuma ngomong doang tanpa bukti kan ya omong kosong ya. Jadi kalau jadi bentuk penolakan ini adalah bentuk cinta kita kepada Palestina gitu. Jadi tidak cuma ngomong doang gitu. Tapi malah kemarin Bapak Presiden malah aslinya itu memperbolehkan ya. Tapi ya ternyata malah sudah diperbolehkan, malah FIFA sendiri sudah tidak memperbolehkan atau tidak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah. Itu ya kalau saya sendiri sih ya tepat-tepat aja ya, karena mungkin FIFA juga menghormati mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Malah Pak Presiden sendiri malah mengizinkan. Wah ya itu gimana itu, jadi FIFA aja malah sekarang sudah mencabut ya izinnya, izin untuk laganya ada di Indonesia. Padahal persiapannya tentu saja kalau bulan April pelaksanaannya ya sudah hampir 100% itu sudah selesai itu persiapannya. Jadi ibarat orang mau nikah, misalnya nikahnya hari Minggu, hari Jumat tentu saja persiapannya ya udah 98% sudah siap ya, tapi malah ini gagal total ya. Terus apa yang dapat diambil hikmah dari kegagalan ini ya? Kalau menurut TV Lebaran sih manfaat dari kegagalan ini satu, mungkin umat Islam di Indonesia disuruh fokus dulu sama Ramadan, sama bulan puasa ini loh. Bulan puasa belum selesai kok udah mikirin bola. Nah mungkin seperti itu sih ya. Ramadan baru mau mulai malah sudah mikirin sepak bola. Nanti gitu loh, setelah Ramadan selesai sudah meraih kemenangan gitu. Nah, jadi ini karena kalau nanti sudah mikirin bola, Ramadan sudah tidak teristimewa lagi karena semua udah mikirin bola semua. Ramadan jadi sedih nanti karena tidak ada yang mikirin, tidak diistimewakan lagi. Padahal Ramadan itu adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Jadi menurut TV Lebaran ya kegagalan ini ada manfaatnya juga. Manfaatnya apa? Biar umat Islam di Indonesia itu lebih fokus kepada bulan Ramadan ini ya. Jadi bolanya nantilah gitu loh. Kalau jadi kan orang di Ramadan udah malah siapa yang menang, udah mikirin bola semua. Ramadan jadi tersisihkan nanti secara pikiran ya, sudah tidak istimewa lagi tadi pemikirannya karena udah mikirin bola. Nah itulah curhat tentang Pak Jokowi yang mumet ya, atau sedang pusing ini karena mikirin bola. Ini Pak Jokowi sendiri loh yang bilang, bukan TV Lebaran ya. Jadi Pak Jokowi sendiri yang bilang pusing ya. Jadi sangat besar sekali dampak dari ini kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah U20 ya kalau nggak salah ya. Nah kita akan bandingkan dengan kemumetan Rizky Bilar ini. Nah ini biar nanti pas dengan jodohnya ya, mau dengan judulnya masnya. Jadi Rizky Bilar juga lagi mumet ini atau pusing ya. Pusing apa ini? Mikirin jodoh mungkin ya, mikirin pasangan hidup ya. Karena setiap manusia itu kan konon diciptakan berpasang-pasangan. Nah ini Rizky Bilar KW 100, Rhoma Irama KW 10, Amir Khan KW 18 ini belum punya jodoh. Makanya setiap podcast yang di tempat-tempat sepi sunyi ini mengharapkan kemunculan bidadari atau cewek yang mungkin krosak terus muncul gitu. Atau mungkin tiba-tiba pas ngomong ini terbuk gitu, udah cewek nyanyi India gitu, terus kutahi gitu, terus nanti dia bawa ke KUA, kita nyanyi bersama lagu India di sana, terus nanda tanganin buku nikah gitu loh. Jadi ya itulah, karena kita sudah usia juga sudah tidak, artinya sudah beranjak, kita tuh tidak bisa melawan usia ya, usia akan terus berjalan. Jadi ya semoga aja semua yang ada di pemirsa TV Lebaran yang melihat podcast ini ya mendoakanlah semoga tahun depan atau malah tahun ini gitu Rizky Bilar KW 100 ini sudah mempunyai jodoh atau pasangan hidup. Karena konon kan manusia dicipta, semua makhluk itu
diciptakan berpasang-pasangan agar mencapai kesempurnaan gitu ya. Jadi mata aja ada 2, tangan ada 2, kaki ada 2. Dan secara agama juga kalau sudah menikah itu kan agamanya sudah full ya, atau sudah penuh gitu, tidak separuh. Kalau masih bujangan seperti ini kan masih separuh gitu loh. Nah, jadi ini judulnya Pak Jokowi mumet karena bula, Rizky Bilar mumet karena jodoh. Nah, jadi ya doakan juga setiap podcast seperti ini di mana atau ekspedisi mana itu ketemu jodoh juga bisa. Misalnya pas tiba-tiba pas podcast seperti mak gluduk dari sana ada muncul wanita, misalnya ini kan ada sawah atau ladang ya, tiba-tiba anaknya yang punya ladang datang, mau cari siapa mbak? Oh cari bapak, ini ada enggak lagi di sawah? Oh enggak melihat ya saya gitu. Lah kenapa mbak? Oh saya mau ini di rumah ada tamu. Oh gitu lah, namanya siapa mbak? Nama saya Sri gitu, atau mungkin namanya Yuli gitu. Oh iya toh, oh ya masih sekolah atau sudah kerja? Oh sudah lulus mas saya no. Jadi belum menikah? Belum. Wah misalnya seperti itu, terus berlanjut terus rumahnya mana mas? Oh situ di depan dekat kuburan. Oh, bukan di dalam kuburan toh mbak? Oh ya bukan toh mas. Oh gitu ya. Takut nggak mbak kalau malam-malam dekat kuburan? Yo kadang takut kadang tidak. Nah mbaknya itu bawa apa itu? Oh ini bawa buah mas. Buah apa mbak? Kok buahnya nggak manis itu? Loh, kok bisa nggak manis mas? Ya sekarang manis wong sudah di tangan mbaknya. Wah itu gitu, rahayunya begitu. Loh siapa tahu loh itu kan, enggak tahu. Kita kan ini berdoa di bulan Ramadan semoga ijabah, apalagi diamini oleh pemirsa TV Lebaran. Jadi kita berdoa semoga tahun ini atau secepatnya kita diberikan jodoh yang baik, yang betul berkah, manfaat, dan ya bisa lebih bahagia dari masa-masa sendiri atau bujangan itu sih. Terus ya berdoa juga kita diberikan kemudahan dalam urusan lahir dan batin, diberikan kebaikan lahir dan batin, diberikan panjang umur yang barokah kita semua, orang tua, keluarga, dan khususnya para kaum muslimin dan muslimat. Jadi dijamak. Dan pemirsa TV Lebaran yang tercinta, jadi yang selalu nonton TV Lebaran, saya doakan deh, pokoknya saya doakan jasa baik, dapat baik gitu ya. Jadi yang belum dapat kerjaan ya dapat kerjaan, yang belum dapat jodoh ya dapat jodoh, yang sedang sakit sembuh. Kita nanti semoga selalu dapat kebaikan sampai menutup mata, sampai kita akhir hayat itu loh. Ya itu aja ya teman-teman obrolan kita di puasa yang keberapa ini ya, hampir 2 minggu, berarti 13 ya saya. Nanti kalau jadi sekitar 13-14 ya sekarang. Jadi coba kita hitung ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 13 hari. Cepet banget kan mas, cepet banget toh. Waduh, nggak terasa ya, cepet lah. Jadi kalau sudah sampai 2 minggu itu udah cepet banget, apalagi udah seminggu udah kayak lebaran. Kalau sudah lebaran malah sudah sepi ya, karena kita mau kegiatan apa juga itu. Jadi malah apa ya, kalau setelah lebaran itu malah kalau saya mah sepi, mau ngapain, mau di jalan-jalan juga sudah sepi. Masa sepi itu udah tidak ada kegiatan-kegiatan. Kalau sekarang kan misalnya kita jalan-jalan tiba-tiba kok kemalaman, ya mending mampir masjid, nanti dapat takjilan, atau kegiatan-kegiatan banyak, penjual di pinggir jalan itu kan banyak, jadi kayak meriah itu loh. Kalau udah lebaran itu malah sepi, kayak malah pada piknik semua ya. Jadi ya aduh, jatuh lagi. Itu aja ya teman-teman ya, curhatan sore ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Jadi judulnya tema kali ini adalah Pak Jokowi mumet karena bula, Rizky Bilar mumet karena jodoh. Semoga kita segera dapat jodoh ya. Kita sudah berusaha sih cari sini sana ini, ya nyatanya belum dapat ya, belum jodohnya mungkin ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.